Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pagi hari ini, yaitu koordinasi terkait KKN 45 Etnografi Lamandau. Walaupun melalui Zoom, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, di dalam room ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Qohar, SPD, selaku Kepala Bagian Administrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Kemasyarakatan. Pagi Bapak. Dan juga yang sama-sama kita hormati PDM Kabupaten Lamandau, Bapak Taufik Hidayat. Bapak. Dan juga sama-sama kita hormati Kepala LP2M UMPR, yaitu Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini. Dan juga sama-sama kita hormati Kabid Pengabdian Masyarakat, Ibu Endang Sri Suyati, serta tim panitia dari KKN Angkatan 45 Etnografi Lamandau. Baik Bapak dan Ibu, adapun agenda pada pagi hari ini adalah kita yang pertama nantinya akan membahas terkait koordinasi tentang KKN 45 yang berada di Lamandau, khususnya penempatan tempat mereka nanti di mana, bagaimana tempat tinggalnya, dan juga pengerjaannya seperti apa. Mungkin nanti langsung saja kepada Kabid Pengmasnya atau kepada Kepala LP2M, Ibu Dr. Nurul, yang lebih secara detail bagaimana untuk menjelaskan KKN Angkatan 45 Etnografi Lamandau. Baik Bapak dan Ibu, maka dari itu sebelum kita memulai kegiatan koordinasi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Kepala LP2M, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, MPD. Waktu saya persilahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Lamandau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bapak Haji Abdul Qohar. Yang terhormat Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, Ayahanda Bapak Taufik Hidayat, teman-teman panitia KKN di Unima, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa melaksanakan satu agenda rapat kita terkait koordinasi pelaksanaan KKN di Lamandau. Setelah minggu yang lalu kita sudah melaksanakan rapat dengan Pemkab Seruyan serta PDM Seruyan ya. Nah, sekarang minggu ini kita memfikskan rapat pelaksanaan koordinasi di Kabupaten Lamandau. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi ya, moderator, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dari Pemkab Lamandau dan juga dari PDM Lamandau yang membersamai kami pada pelaksanaan KKN ini.
Jadi yang bisa saya sampaikan di sini, Pak Haji Abdul Qohar, Pak Kabak, dan Pak Taufik, kami dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang sudah diizinkan oleh Bapak Rektor untuk pelaksanaan KKN ke daerah ini di Lamandau sejumlah 45 orang. Nah, yang tergabung ke dalam 3 kelompok. Nah, jadi memang terbatas apa yang kita kirimkan karena mengingat beberapa situasi dan kondisi serta beberapa hal lainnya. Nah, jadi di kesempatan ini kami mohon nanti arahan dan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Haji Abdul Qohar yang mewakili dari Pemkab Lamandau. Baru kemudian nanti kita diskusi secara teknis terkait penempatan KKN dan lain-lainnya setelah mendapatkan arahan dari beliau. Mungkin seperti itu dulu dari saya ya. Pak, mohon izin Bapak Kabak, Pak Abdul Qohar, apakah sudah bisa bergabung dengan room kita? Oke. Baik Bu, bisa Bu. Oke. Monggo silakan Bapak. Langsung. Oh, Oke. baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bu Nurul beserta yang hadir pada saat ini. Kemudian yang saya hormati Pak Taufik Hidayat juga hadir pada saat ini. Mohon izin ini Bu Nurul, kami posisi lagi di perjalanan di Jakarta, jadi video nggak kami hidupkan. Oke, Jadi ini siap, tadi siap. Pak Sekda menyampaikan ke kami supaya hadir, ya udah kami lewat HP saja gitu. Mohon izin. Jadi sebetulnya kami sudah pindah di Dinas Pendidikan ya. Jadi saya Kepala Dinas Pendidikan. Tapi nanti juga kami tetap berhubungan dengan bagian Kesra karena kemarin dalam rapat memang kegiatan itu nanti kami masukkan di bagian Kesra. Jadi nanti kami sampaikan ke Pak Sekda juga. Baik, yang pertama kami menyambut baik dengan program dari UNMU yang salah satunya adalah KKN ke desa-desa yang di daerah kami. Dan alhamdulillah bahwa saat ini ada 45 ya Bu ya, 45 yang akan ditujukan ke Kabupaten Lamandau dan kemungkinan di 3 desa ya Bu ya. Nah, ini dan kami sampaikan juga kita dari Pak Taufik nanti Pak Nggih. Mungkin bagaimana teknisnya. Dan ini kebetulan bulan Juli sebetulnya juga ada dari IAIN sebanyak 40 mahasiswa juga. Jadi nanti juga mungkin diinformasikan lebih lanjut nanti apakah waktunya nanti bersamaan atau enggak tanggalnya. Kalau bersamaan mungkin sekalian di dalam waktu penyambutan atau bagaimana nantinya supaya hal-hal itu lebih ringkas dan lebih padat dalam pelaksanaan. Nah, tadi juga Pak Sekda menyampaikan ke kami pada dasarnya bahwa Kabupaten Lamandau siap aja menerima dan nanti juga akan ditempatkan ke desa-desa yang memerlukan. Tinggal nanti kalau sudah ada dari UNMU waktu pelaksanaan, kemudian kalau memang bisa ditentukan tempatnya, mungkin OPD yang terkait nanti akan diadakan rapat yang dipimpin oleh Pak Sekda untuk menindaklanjutinya dengan segera. Intinya itu mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan KKN ini berjalan dengan lancar. Satu hal yang mungkin ya nanti sama-sama kita pahami bersama bahwa di dalam ini kan salah satunya juga itu ya, salah satunya adalah perpindahan masyarakat dari situ. Kalau di sini adalah mahasiswa yang mungkin dari Unpar ya mungkin sesuai dengan keadaan saat ini seperti prokes, kemudian nanti mungkin rapid antigen juga itu mungkin dilaksanakan. Dan jika ada komunikasi lebih lanjut mungkin nanti waktunya ya mungkin ada tataran apakah kami tempatkan di suatu tempat dulu untuk menginap 1 malam misalkan atau nanti langsung juga pelaksanaan penyambutan dan kemudian ke desa-desa terkait. Mungkin itu Bu Nurul yang kami sampaikan dan
bisa dilanjutkan. Kami mohonkan nantinya untuk kepastiannya, waktunya untuk bahasan lebih lanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat Pak, berarti sudah menjadi kadis di pendidikan Pak ya. Alhamdulillah. Siap. Jadi begini Pak, kami itu rencana keberangkatan ke Lamandau itu adalah tanggal 24 Juni Pak. Ini sudah kami buat timelinenya. Tanggal 24 Juni dan nanti mereka di sana kurang lebih efektifnya 3 minggu. Jadi kami jemput habis Idul Adha Pak, tanggal 22 Juli. Jadi harapan kami mereka juga bantu kegiatan pelaksanaan Idul Adha nanti di sana gitu ya. Jadi makanya kami jemputnya nanti tanggal 22 Juli. Siap. Ya, jadi berangkat itu lebih duluan berangkat dari UMU ini, Bu. Juli. Pun? Ya. Ya, Pak. Lebih duluan daripada IAIN sepertinya. Ya, nggih. Karena Ya, kami mengejar ini Pak, kalender akademik kami kan habisnya di bulan Juli Pak. Nggih. Nah, kemudian begini Pak, masalah prokes, kami menjadwalkan anak-anak kami ini pakai genos Pak sebelum keberangkatan. Nanti kami juga koordinasi dengan Satgas internal UMP, Satgas COVID dan seterusnya terkait mungkin ada surat perjalanan atau hal apanya itu agar nanti kami juga aman juga di jalan sampai ke Lamandau juga jangan sampai bawa virus dari Palangka gitu ya Pak. Jadi kami memang sudah kami agendakan genos Pak. Sudah kami agendakan genos ini untuk seluruh, nggak hanya mahasiswanya, termasuk dosen yang ngantar, kami juga panitia nanti seperti itu. Nah, kalau ini kan satu kelompok itu kan jumlahnya 15 orang Pak, supaya tidak terlalu banyak orang kan bergerombol itu. Jadi sesuai arahan Pak Rektor, hanya ada 15 orang dalam satu kelompok. Nah, jadi ada 3 kelompok. Kemarin itu Pak waktu rapat awal dengan Pak Taufik ya, rencana itu Pak, ini rencana penempatan itu ada di satu kelompok di Nangabulik, satu kelompok di 2 kelompok di Kecamatan Sematujaya. Di Sematujaya itu ada satu desa Wonorejo yang kadesnya itu kan pengurus PDM gitu ya. Jadi kita lebih mudah memantau nanti anak-anak KKN. Nah, hanya satu desa aja nanti dari Pak Taufik katanya masih nunggu konfirmasi Pak. Iya, siap. Jadi nanti istilahnya penempatannya jangan sampai bentrok sama IAIN gitu. Jadi biar tersebar juga. Berarti satunya di dalam kota ya, Bu ya? Satunya dalam kota ya, di Nangabuliknya. Karena kan di situ karena kita anggap satu di kecamatan bukan di Nangabulik itu ada satu tanah PDM ya di situ yang mau dibuat rintisan masjid itu Pak Padis Pak Bulkohadi. Jadi karena kegiatan kami KKN ini prokernya selain yang paling utama dalam UMP ini biasanya ini Pak pemberdayaan ranting dan cabang, dalam hal ini adalah amal usaha Muhammadiyah. Nah, karena amal usaha Muhammadiyah di Lamandau ini belum ada sekolah dan hal lainnya, jadi ada rintisan masjid insya Allah nanti akan dibangun. Jadi salah satu nanti kita fokuskan kegiatan fisiknya ada di sana, nanti kegiatan non fisik terkait pemberdayaan masyarakatnya nanti, akan kita buat prokernya nanti di tanggal 22 Juni kami masih ada istilahnya tuh pembekalan Pak. Yang mana nanti, jadi kami memahami begini Pak Kadis, jadi kalau tahun lalu kami di Sukamara dan Pulau Pisau itu karena kita belum corona, jadi penyambutan itu bisa seremonial kan di dalam aula besar gitu kan. Nah tapi kalau kondisi seperti ini, kalau dari saya sih sebenarnya untuk kebaikan bersama mungkin secara virtual daring aja gitu Pak. Untuk seremonial penerimaan mahasiswa. Jadi biar yang pertama kan kita pertimbangan masalah itu tadi kan supaya tidak ada terjadi kerumunan di dalam satu titik. Kemudian yang kedua karena kemungkinan besar ini kan kalau saya membaca di peta itu kan Sematujaya itu kan cukup jauh Pak dari Nangabulik. Kalau kita misalnya tumplek di satu lokasi kalau misalnya kalau yang dulu kan kami menginap satu malam kan Pak, paginya seremoni nih sama Pak Bupati Pemda gitu kan. Kalau misalnya melihat situasi peta ini kan Sematujaya itu kan jauh
dilewati di waktu pertama masuk gitu kan Pak Kadis. Dilewati. Hanya 15 kilo, Bu. Nah, jadi jadi ada nah, nggih. Nah, jadi maksud saya sih apalagi kalau Wonorejo kan masih jauh lagi kan Pak nggih, kalau desa Wonorejo Ya, itu. masukkan saja, Mungkin Bu. mungkin seperti itu Mungkin Pak. Mungkin kira-kira menurut siap-siap. Bapak bagaimana baiknya itu Pak? Ya, Nggih. sudah bagus saja, Bu, kalau memang itu kan berkaitan juga nanti apa aset-aset yang di Muhammadiyah gitu ya. Kemudian sudah koordinasi dengan Pak Taufik Hidayat, ya itu juga bagus nanti percepat pembangunan terutama di Muhammadiyah kan gitu. Untuk masukan memang di Sematu Jaya kalau IAIN itu ada 3 desa, yaitu Desa Rimba Jaya, kemudian Desa Batuan Bawang, dan Desa Tritunggal. Ada 3 desa nanti yang ditempati. Jadi Wonorejo berarti lepas juga, nanti satunya silakan mungkin Pak Taufik bisa menaruh di desa lain. Ya saat ini kami mengikuti aja lah yang ditentukan dari desa-desa yang ditentukan dari Muhammadiyah dulu. Oke. Yap. Oke, yang penting kami mendapatkan izin itu Pak ya di penempatan ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, itu kemudian ini kalau yang masalah prokes tadi aman kali Pak ya, yang kami pakai Genos Pak ya, beserta nanti kami ada surat pengantar lah dari tim Satgas kami. Ya siap, nanti tetap koordinasi dengan apa gugus tugas yang ada di Kabupaten Lamandau nanti kan tetap. Siap. Oke. Baik, mungkin kita akan beralih ke Pak Taufik, ini ada bergabung dari Pemkab Lamandau. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Ada video Bapak hidup nih. Ini ada kamera Bapak nih dari namanya Pemkab Lamandau. Halo, ya, Assalamualaikum Pak. Selamat siang, Bu. Suara kami bisa didengar? Pak Asisten. Selamat siang Pak. Ini Pak Loderman. Oh ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kami nanti diskusi dengan Pak Taufik dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Silakan Bapak. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya Pak Sekda tidak bisa hadir menugaskan kita dan kebetulan ini terlambat Bu ya. Ya, mohon maaf. Jadi sekira apa yang sudah dibicarakan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, sekira sudah cukup jelas dan bisa dipahami, tinggal ditindaklanjuti aja Pak Bu. Ya, jadi mudah-mudahan hasil pembicaraannya tadi pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dikbud ya bisa menindaklanjutinya ya sesuai dengan rencana dan kesepakatan kita. Nah, sekira itu aja Bu. Jadi karena tadi sudah panjang lebar saya dengar ya, apa yang saya bisa tangkap terkait dengan rencana PKN ini baik lokasi dan sebagainya. Pada intinya pemerintah daerah artinya siap ya kan apa yang sudah dibicarakan dengan Kadisdikbud. Ya, tinggal tindak lanjut ya. Sekira demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Loderman. Jadi mohon izin nanti kami akan bersurat secara resmi kepada Bapak Bupati ya, memohon kesediaan beliau nanti membuka tanggal 22 Juni nanti insya Allah kami agendakan Pak. Ya, siap. Jadi tinggal surat aja nanti kami menindaklanjuti ya, menyikapi dari surat-surat yang disampaikan supaya pelaksanaan yang sudah kita sepakati ya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan ya. Terima kasih Pak Loderman. Kita ke PDM Lamandau. Assalamualaikum Ayahanda Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak pagi ini Pak. Alhamdulillah sehat. Bisa didengar suara kami? Ya, clear Pak, jelas. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili Pak Rektor Bu Nurul,
Yang kami hormati, yang mewakili Bapak Bupati dan Pak Kadis Dikbud Kabupaten Lamandau, Pak Kohar, Pak Haji Kohar yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bermusyawarah dalam rangka penempatan KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dari kami PDM tadi malam kami sudah bermusyawarah rapat kecil antar pengurus bahwa sebagaimana yang diminta oleh UMP PDM untuk mengkoordinasikan 3 tempat, dan alhamdulillah yang pertama di Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, kemudian yang kedua di Desa Wonorejo, Kecamatan Sematujaya, dan yang ketiga adalah Desa Bina Bakti, Kecamatan Sematujaya. Dan alhamdulillah perencanaan ini tidak bentrok dengan penempatan KKN yang dari IAIN Palangkaraya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Kades Wonorejo dan Kades Bina Bakti. Alhamdulillah kedua kepala desa bersedia untuk menerima dengan baik dan berkoordinasi serta membantu kerjasamanya demi suksesnya anak-anak KKN yang ada di 2 desa tersebut. Kemudian untuk penyambutan nanti di Nangabulik itu diusahakan sampai di Nangabulik itu pagi, Bu. Jadi berangkat dari Palangkaraya itu agak sore, sehingga perjalanan yang ditempuh sampai di Nangabulik itu adalah dalam situasi pagi. Dan kemudian situasi pagi itulah kita bisa kulon nuwun. Kulon nuwun itu permisi kami hadir, kami datang di Kabupaten Lamandau, dan mungkin diberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyambut kulon nyuwun tadi. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dan pembimbingnya untuk diberikan gambaran secara ringkas dan gamblang mengenai kondisi ketiga desa ataupun situasi desa tersebut kepada anak-anak mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya masalah transportasi, kami memang memiliki transportasi minibus yang kecil, Bu. Oleh karena itu, kalau memang sudah ditentukan hari dan tanggalnya dari UMP, kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah guna melayangkan surat kepada Dinas Perhubungan untuk meminjam bis, meminjam transportasi. Setelah waktunya fix, jamnya fix, dan setelah penyambutan itu fix, baru kami akan mendatangkan bis pinjam dari Dinas Perhubungan ataupun ke dinas yang lain yang diarahkan oleh pemerintah kabupaten untuk mengantar anak-anak di 2 desa itu. Perjalanan dari Nangabulik ke 2 desa di Sematujaya dan di Sematujaya, Bina Bakti, dan Wonorejo itu kurang lebih paling antara 20 menit, 15 menit, sampai 20 menit. Ya selama-lamanya dengan menyiapkan bahannya paling nggak setengah jam. Situasi jalan bagus, beraspal, tidak ada kendala, tidak ada halangan, tidak ada jalan yang rusak, dan sebagainya. Itu hasil rapat yang kami laksanakan tadi malam untuk penyambutan dan anak-anak yang akan datang ke Nangabulik atau di Sematujaya dalam rangka KKN. Kami mohon untuk kerjasama yang baik dari pemerintah daerah, karena kami dari PDM hanya memfasilitasi, mengkoordinasikan, sehingga KKN ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda Taufik. Ini ada gambaran. Kalau saya dengar dari Pak Taufik tadi berarti semua drop di satu titik dulu gitu Pak ya, di Nangabulik dulu gitu ya. Di Nangabulik. Setelah diterima secara seremoni gitu, baru kemudian 2 kelompok kita antar ke
Kecamatan Sematu Jaya, dalam hal ini Desa Wonorejo dengan Desa Bina Bakti, gitu nggih Pak? Nggih. Nah, berarti Nggih, Bu. kalau misalnya nggih ulun mohon ini pandangan dari Pemkab bagaimana Pak, karena kalau misalnya kami datang mungkin kalau pagi sampai di sana berarti kami nggak perlu nginap kan Pak, istilahnya tuh langsung seremoni aja gitu. Beda kalau misalnya kami datangnya malam, otomatis kan nginap ini. Oke, bagaimana Pak? Mungkin dari Pak Anu dulu. Dari Pemkab gimana ini Pak kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua apa tadi? PDM. PLT 2M ya. Pada dasarnya kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lamandau siap ya, tinggal kami menunggu surat ya, surat dan kepastian. Nah, kalau gambarannya sudah disampaikan bahwa pagi ya tentunya kami juga akan mempersiapkan penyambutan secara keseluruhan dari semua mahasiswa. Kemudian kami akan menyiapkan ini mendahului surat ini Pak ya, menyiapkan bus ya untuk mengantar ya para mahasiswa sesuai dengan desa tujuan. Namun dalam kesempatan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua LP 2M tadi ya, dalam pertemuan tersebut tetap penyambutan ya, nanti kami akan buat acaranya bagaimana. Yang jelas intinya bahwa dalam kesempatan itu kami akan memberikan gambaran kondisi desa-desa tujuan kepada mahasiswa kita ya yang melaksanakan KKN. Nah, setelah itu mungkin sambil melihat sikonnya ya dan arahan dari Bapak Bupati nantinya ya, apakah nanti kita ada makan pagi atau bagaimana di sana akan supaya nantinya mahasiswa ketika mereka diantar ya ke desa tujuan mereka pada siap, artinya siap, sudah mandi, sekarang sudah makan atau apa itu ya. Nanti kita rencanakan dan kita persiapkan di sana nanti kita anukan dengan Pak Bupati. Nah, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, Pak Kohar ya nantinya terkait dengan pelaksanaan ini. Yang jelas kami berharap dan keinginan kami bahwa mahasiswa nantinya ya setelah diantar ke desa masing-masing, artinya mereka sudah tahu gambaran ya tentang kondisi desa dan berikutnya mereka harus pada kondisi siap ya ketika mereka sampai ke desa masing-masing. Nah, pada intinya kami siap ya menerima mahasiswa ya, tinggal kita berkoordinasi ya apa yang diinginkan oleh pihak OMP ini ya melalui surat maupun komunikasi melihat media telepon ya. Sekiranya demikian. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Lodarman. Mungkin Pak Abdul Qahar ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak, tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Pak Taufik, dari Pak Lodarman, dari kami panitia KKN. Mungkin ada pandangan dari Pak Kadis ini. Baik, Bu Nurul, terima kasih. Mungkin sudah banyak yang disampaikan Pak Asisten, jadi pada dasarnya siap pemerintah daerah. Kemudian juga Pak Taufik tadi juga sudah menyampaikan berkoordinasi dengan Dishub. Memang betul di situ ada 2 mobil ya, 2 bis mini. Nah, nanti bisa digunakan juga, bisa berkoordinasi di situ untuk tempatnya, dan beliau juga sudah menyampaikan nanti dari Nangabulik dengan ke Sematu juga nggak jauh, pakai bis itu sudah cukup karena di PP bolak-balik kan gitu. Nah, mungkin itu aja Bu yang tambahannya. Jadi kalau Pak Asisten sudah mengatakan siap ya kita siap pokoknya di bawahnya. Siap ya, gitu. Ya, makasih Bu. Siap, terima kasih Pak Abdul Qahar. Baik, sudah kami catat nih Pak. Nanti kami siapkan segala sesuatu seperti surat, termasuk nanti surat penempatan mahasiswa KKN di desa ini gitu ya. Nanti di dalam surat itu kami sampaikan dengan jelas nanti seperti itu. Mungkin satu lagi ini saya ke Pak Taufik ini Pak.
Karena Nggih. tadi sudah diputuskan ya, ada Desa Wonorejo, Desa Bina Bakti, dan ada di Nangabulik. Tadi kelurahan apa nggih Pak? Yang di kota Kelurahan Nangabulik. Nangabulik ya, Kelurahan nggih. Nah, ini Pak, saya mau bertanya terkait pemondokan ini bagaimana? Apakah kami nanti tinggal kontak langsung Pak Kadesnya atau Pak Taufik ada gambaran seperti apa gitu? Karena paling nggak kan di dalam satu desa tuh kami berharap ada 2 Pak, karena dipisahkan laki-laki dengan perempuan gitu. Mungkin bagaimana nih Pak Taufik? Berdasarkan kami kemarin di desa dengan koordinasi dengan kepala desa, otomatis kan insya Allah akan disiapkan oleh desa pemondokannya itu sebagai tempat berkumpul. Kalau tempat magangnya mungkin di balai desa, tapi tempat pemondokan dan penginapan itu akan disiapkan oleh desa masing-masing. Seperti itu. Untuk di desa Bina Bakti dan Wonorejo. Untuk di Kelurahan Nangabulik, kami belum berkoordinasi dengan Pak Lurahnya. Seperti apa. Insya Allah nanti sekretaris kami yang akan berkunjung ke Bu Lurah Nangabulik untuk koordinasi masalah penginapan dan pemondokannya itu. Begitu Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Baik, sudah ada gambaran nih Pak. Mungkin saya mau ke Ketua Panitia nih, Bu Endang. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu dari sekian banyak yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Asisten ya di Pemkab, Bapak Loderman ya, Bapak. Ya. Nah, terima kasih Bapak Kadis, Pak Abdul Kohar. Terima kasih Bapak Taufik Hidayat, Bapak Ketua PDM dan Kepala LP2M. Sudah banyak tadi gambarannya, alhamdulillah terima baik ya, walaupun kita baru siap-siap berangkat. Yang kami tanyakan secara teknisnya Bapak, tadi itu ada 2 di desa ya, di Desa Wonorejo dan Bina Bakti itu, lalu di kotanya adalah di Nangabulik. Pernah saya ke Lamando sudah 3 kali pada tahun yang berbeda ya, tapi alhamdulillah juga baik adanya di SMA 1 dan sebagainya kemarin itu. Yang saya tanyakan adalah gini Bapak, kalau misalkan nanti ada tadi disampaikan Bapak Taufik itu yang mengelola adalah Pak Lurah ya Pak ya. Ini ada hubungannya dengan teknisnya Bu NHK, maaf. Kalau bisa, kalau misalkan di kota di luar Nangabulik itu kan 4 ya Bu Nurul, 4 tempat nih. Jadi satu kelompok itu laki perempuan, satu kelompoknya laki perempuan. Jadi 4 tempat ya. Iya. Jadi satu desa ya, itu kan? ada 2 pemondokan itu Bu. Ya, nggih. Lalu yang untuk Nangabulik itu juga 2 tempat karena perempuannya dari 15 itu ada 7, laki-lakinya 8. Demikian pula sebaliknya di Wonorejo dan di Bakti. Di Wonorejo nanti ada satu kelompok 15 itu 7 laki-laki, 8 juga perempuan. Demikian juga di Bina Bakti ya. Bina Bakti apa Andil Bakti ini? Bina Bakti. Ya, Bina Bakti itu ya. Itu seperti itu. Lalu kami oleh karena ini mahasiswa, nanti yang mengantarkan itu kurang lebih dari dosen itu ada 6 atau 7 dosen Bapak Ibu. Dosennya itu ada ibu-ibu dan ada bapak-bapak. Rencana memang ada, apakah kan nggak mungkin langsung pulang Bapak. Kira-kira Bu NHK mau menginap semalam di situ? Kira-kira tempat tinggal yang tepat di situ ada nggih Pak? Itu ada di suatu hotel kira-kira atau ada gimana nanti? Mungkin kalau misalkan Insya Allah kita rencana nginap Bu, karena saya juga mau koordinasi dengan Pemkab terkait ini, ada tugas dari Pak Rektor kan, kita ada penelitian itu yang survei UMKM itu. Ini sekalian mohon izin ini Pak Loderman. Jadi kami kebetulan ada riset kerjasama dengan Bank Indonesia terkait survei ini UMKM Pak. Jadi seluruh kabupaten kota ini nanti kami yang akan mensurveinya. Jadi itu sampai ke kecamatan semua ini Pak. Jadi otomatis Bu Endang kita pasti akan menginap ini. Di sana ada 5 kecamatan kan. Jadi ulun. Baik Bu Endang, berarti kan kita nginap ya itu. Urusan internal kita tuh ada dananya kita. Mana aja, nggak perlu merepotkan Pemda.
Karena perlu kami sampaikan bahwa hari itu juga Bapak Dirman ini ada 2 tempat yang kita antarkan, satu di Seruyan, satu di Lamandari kita bagi. Kemudian saya lanjutkan Bapak ya, saya lanjutkan. Ini mumpung kita ada ada Bapak Dirman dan ada Bapak Kadis dan ada Pak Taufik ini, saya minta gambaran yang pasti adalah kalau misalkan diusahakan rumah tempat tinggal mahasiswa itu, kami mengganti listriknya atau airnya itu kira-kira seperti apa gambarannya Pak? Karena kan kami nanti dibebankan oleh mahasiswa dengan ada mungkin dana subsidi dari kegiatan itu ada, tapi mencukupi apa enggak? Kalau enggak mencukupi nanti kan tanggal 22 itu akan kita rembukan dalam saat kita rapat intern panitia ya, khususnya dengan LP2M ya. Ini menyangkut seperti itu. Kemudian alhamdulillah kalau Bapak tadi sana di sini berangkatnya pagi ya maaf sore sampai sana pagi. Biasanya kemarin tuh saya berangkatnya tuh jam 9 malam tapi sampai sana tuh jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai Lamando itu, sampai Nangabuliknya ya jam 7 pagi. Tapi bawa kendaraan sendiri kan santai Pak. Ini mungkin buka santai juga. Dan nanti kebetulan alhamdulillah kalau misalkan disediakan sarapan ya alhamdulillah termasuk mahasiswanya. Jadi kebetulan tapi sudah kami ada anggaran Bapak memang nanti kami sampaikan kalau misalkan kegiatannya misalkan ada pembagian sembako nanti Bapak Taufik nanti akan Bu Enaka akan koordinasi karena ada itu sembako memang ada dananya untuk daripada kita membawa dari sini mungkin nanti koordinasinya panitia dengan PDM. Demikian pula dengan ada masker. Masker ini adalah bentuknya dari kain nanti untuk kegiatan sosialnya di situ kira-kira. Itu kira-kira Bu Enaka dan Bapak terima kasih kami atas nama panitia sudah berterima kasih sudah bisa diterima dengan baik melalui Bapak Rektor kemarin kami sudah menyampaikan surat lalu Pak Rektor langsung menyerahkan kepada Pak Bupati. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Mungkin ini sambil sekalian Ibu karena memang kemarin untuk kepentingan segala sesuatunya karena UMP Pak Rektor dengan Pak Bupati sudah ada MOU, maka kita idealnya ada PKS, perjanjian kerjasama dengan satuan kerja yang terkait dengan LP2M. Kalau di beberapa contoh di beberapa kampus itu mohon izin ini Pak Loderman, jadi PKS-nya itu kami ke Bapeda Litbang sebenarnya. Jadi ke Bapeda Litbang itu ada riset, ya ada pendidikan pengajaran, misalnya termasuk kami kan juga memfasilitasi guru-guru. Ini mohon izin nih Pak Abdul Kohar di Kadis Pendidikan. Jadi buat guru-guru yang ingin naik pangkat itu biasanya kan ada artikel yang dipublis di jurnal penelitian. Nah ini salah satu bentuk kerjasamanya itu juga nanti yang akan kami tawarkan. Karena di UMP ini saya Pak mengelola 17 jurnal yang semuanya sudah terakreditasi. Jadi kalau teman-teman guru nanti mau publish PPTK mereka, nah, monggo silakan, akan kami fasilitasi. Jadi ada tridharma itu kan ada masalah pendidikan, masalah penelitian dan pengabdian. Nah KKN ini kan salah satu poin di pengabdian. Mungkin bisa nitip pesan juga nih Pak Asisten Pak Loderman, nanti insya Allah nanti kami akan menindaklanjuti dalam bentuk PKS kerjasama dengan Bapeda Litbang. Karena kemarin juga kebetulan saya kemarin tim penilai kinerja stunting Pak di tingkat provinsi baru minggu yang lalu, tapi tahun yang lalu kan Lamando belum masuk nih. Jadi yang kami nilai kemarin 5 kabupaten yang untuk pencegahan stunting itu ada Barsel, ada Kotim, ada Gunung Mas, ya ada mana lagi lah lupa saya. Ada 5 kemarin Pak yang kami nilai itu. Nah, jadi catatan juga itu nanti bisa istilahnya kerjasama kita yang sudah ditandatangani rektor dengan Pak Bupati itu bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk PKS, perjanjian kerjasama dengan Bapeda Litbang. Nah, salah satunya bisa banyak, misalnya riset terkait penanganan stunting, KKN, atau tadi fasilitasi guru-guru yang ingin naik pangkat dan seterusnya, Pak, dari seperti itu. Rasanya Lamando insya Allah tahun depan kan masuk ini Pak penilaian stunting ya untuk pencegahan stunting itu.
Nanti kami akan siapkan Pak segala surat dan segala sesuatunya agar nanti di tanggal 24 itu insya Allah nanti kalau memang kita saran dari Pak Taufik tadi kita tanggal 24 itu Bu Endang kita berangkat sore sampai sana istilahnya kemungkinan subuh gitu ya kita subuh itu ya masih bisa mandi-mandi makan sarapan dan seterusnya karena sebenarnya kalau biasanya kalau jam kerja kan dimulai sekitar jam 8 atau jam 9 gitu Pak di Pemkab kalau misalnya ada seremoni nanti. Tapi nanti kita menunggu kabar juga dari Pemkab apakah bisa gitu secara tatap muka. Kalau saya tadi di awal kan menyampaikan luring, tapi kalau kata Pak Taufik tadi bagusnya semua bisa di satu titik gitu ya. Tapi pastinya kita juga melihat nanti masukan dari Pemkab, mungkin dari Satgas. Karena gini, mahasiswa kan 45 orang, tambah dosen, pengantar, panitia dan lain-lain kurang lebih 10. Jadi total tuh ada kurang lebih tambah mungkin dari PDM dari Pemkab ya ada 60-70-an orang nggih Pak Loderman. Nah, nanti apakah ya kalau 70 itu misalnya tidak mendapatkan izin dari Satgas ya otomatis kita akan mencari solusi mungkin entah yang tim yang di Nangabulik aja kah atau ada perwakilan dari Desa Wonorejo dan Bina Baktinya juga hadir. Jadi kan ya sama-sama kita ya tahu kan kondisi COVID. Seperti itu sih Pak dari saya, gitu. Bagaimana mungkin Pak Loderman mungkin nanti Gimana Bu? Nanti yang masalah teknis yang disampaikan Pak Taufik nanti tunggu Pak. Yang bahwa tanggal 24 kami seremoni nanti ke Pulau Nuwunnya ke Pemda tadi. Iya. Apakah semuanya gitu nanti ya Pak ya karena total jumlah ini kalau saya prediksi hitungannya 70 orang Pak. Iya, iya. Perlu hal Ibu sudah ini. Jadi perlu kami tanggapi Kak Bu ini Bu? Kira-kira mau gimana Pak? Dia monggo Pak. Oh ya, Taufik ya. Dia monggo Pak. Suara ini semua kurang ya. Lalu gimana Bu? Dia monggo Pak. Kira-kira bagaimana pandangan? Jadi terima kasih Ibu ya. Nah, jadi terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan ya baik oleh Pak Taufik maupun dari panitia ya. Saya sudah ada kesepakatan kita gambarannya bahwa pemerintah daerah siap dan kemudian terkait dengan beberapa orang dosen ya, beberapa orang dosen yang ikut mengantar ya terkait dengan penginapan sekira tidak ada masalah terkait penginapan ya. Karena apa? Tiga desa sebagai tujuan mahasiswa ini tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Ngabulik ya, tidak jauh. Jadi ibarat seandainya pulang pergi aja nggak ada masalah, ya kan? Karena hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya, ke lokasi. Jadi saya kira tidak ada masalah. Nah kemudian untuk riset kerjasama survei UMKM dan kami juga akan mempersiapkan hal tersebut ya, meminta UPD terkait ya untuk mempersiapkan hal-hal yang kiranya yang harus ya dipersiapkan terkait dengan kerjasama ini dan juga dengan Balitbang ya Bapeda dalam ini Kabupaten Lemandau. Ya, Bapeda supaya ketika pada saatnya nanti sudah ada pertemuan ya pada hari H-nya ya. Jadi segala sesuatunya sudah dipersiapkan ya, sudah tinggal pelaksanaannya aja ya. Jadi hal-hal yang sudah disiapkan semua. Nah, saya kira itu ya. Jadi mungkin Pak Kohar juga bisa menambahkan ya terkait dengan guru-guru tadi ya. Ya terkait dengan apa peluang untuk guru-guru yang naik pangkat ya.
nanti Pak Kohar juga bisa menjelaskan atau bisa mempersiapkan dan menindaklanjuti ya kerjasama ini dalam membantu guru-guru kita yang naik pangkat. Ya. Sekira itu dulu Bu dari kami. Jadi pada intinya, nah tinggal kita setiap waktu ya kita perlukan untuk berkoordinasi, berkomunikasi ya terkait dengan rencana dan tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Lodarman dari Pemkab Lamandau sudah kita closing untuk di Pemkab. Mungkin sebelum ke Pak Taufik dari Pak Kadis dulu, Pak Abdul Qahar mungkin ada lagi yang disampaikan Pak, closing ini penutup. Baik, terima kasih Bu. Kami menyambut baik jika memang ada PKS yang salah satunya adalah untuk jurnal ya, untuk masuk jurnal di dalam Unmu yang memang selama ini beberapa guru sudah menyampaikan lewat Unpar ya. Nanti kalau semakin banyak bahwa itu tempat untuk menyampaikan jurnal semakin bagus nanti. Jadi untuk teman-teman guru yang 3C ke atas itu kan memerlukan sangat sekali itu untuk bisa menyampaikan makalahnya dan seterusnya. Jadi kami menyambut baik. Nanti tinggal PKS-nya disilakan aja dengan OPD terkait, baik BKPSDM atau Bappedat silakan. Kalau kemarin untuk yang KKN itu dengan di Setda di bagian Kesra, nanti kalau dengan Unmu ya disilakan nanti dengan mana itu kan nanti sesuai dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau di mana letaknya, maka PKS ke situ kan gitu ya. Nah, jadi nanti itu aja terus. Kalau kami menyambut baik kalau memang ada itu, bahkan kalau ada diklat yang lain seperti Cakep atau seterusnya atau nanti sekolah ini penggerak dan seterusnya itu sangat bagus ke depannya. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Kadis, saya ini Pak asesor Cakep sebenarnya Pak dari LPPKS untuk seleksi tahun 2014, 15. Cuman kemarin nggak kebagian di Lamandau, saya nyeleksi calon kepala sekolahnya itu yang di Kapuas. Tapi sekarang sudah diambil alih Pak LPPKS semua Pak, jadi kami asesor di ini nggak dilibatkan lagi. Jadi harus ada memang itu apa dengan LPPKS Bu, harus ada dengan LPPKS Solo. Iya, siap. Dulu tuh kami dilibatkan Pak oleh LPPKS untuk seleksi calon kepala sekolah itu. Nah sejak 2 tahun terakhir kami tidak dilibatkan lagi, jadi semua diambil oleh LPPKS. Kemarin saya 2017 seleksi Cakepnya malah ke Batam saya Pak nyeleksinya. Menyeleksi calon kepala sekolah yang di Batam ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Qahar. Siap, terima kasih sama-sama Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, maaf laptopnya mati. Baik, terima kasih tadi dari Pak Abdul Qahar. Insya Allah rencana saya tanggal 24 itu Pak Lodarman nanti sekalian penandatanganan PKS nanti insya Allah. Jadi kalau kami di kampus itu Tridharma Perguruan Tinggi, jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah makanya di beberapa contoh di PKS-nya dengan Bapeda Litbang gitu Pak. Terkait penelitian dan pengembangannya KKN-nya nanti ke mana gitu kan, termasuk yang tadi dan seterusnya. Mungkin kalau yang pendanaan tuh nanti Pak Rektor kita nanti berkomunikasi, karena jujur kami kemarin ada ngasih proposal Pak ngasih proposal bantuan pelaksanaan KKN ke Pak Bupati gitu ya, angkanya kurang lebih 19,5 juta ya perintahnya. Mungkin nanti tuh yang follow up-nya Pak Rektor aja, nanti bukan tugas kami. 18 kalau Bu, 18 ya. Sudah ada. 18 rasanya proposalnya. Kalau proposal masih ingat aja. Ya, baik. Terakhir dari Pak PDM, Pak Taufik Hidayat, sebelum kita akhiri rapat ini Pak, ada yang ingin disampaikan lagi Pak?
Taufik. Terima kasih atas waktunya untuk kedua kalinya dalam rangka KKN yang mahasiswa UMP yang di Lamandau. Halo, bisa diterima dengan baik suara kami? Jelas Pak, jelas Pak. Dalam rangka persiapan yang matang, insya Allah nanti setelah datang surat dari universitas kepada kami dan pemerintah daerah, nanti kami akan berkoordinasi langsung bermusyawarah dengan Pak Loderman ataupun dengan Pak Kadis, Pak Haji Kohar, untuk mempersiapkan penyambutan dan pelaksanaan selanjutnya. Baik itu transportasi dan sebagainya seperti apa, penyambutannya seperti apa. Sebagaimana gambaran tadi dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah hanya sebagian, apakah ada perwakilan saja, ataukah keseluruhan dan sebagainya. Itu nanti kami akan berkoordinasi langsung dengan Pak Loderman dan Pak Kadis untuk kesemuanya itu. Saya kira hanya itu. Dan tadi yang ditanyakan oleh Bu Nurul, biasanya mengenai pemondokan di desa itu sudah dipersiapkan oleh kepala desa, dan kemungkinan nanti kami akan langsung bertemu dengan kepala desa terkait, yaitu Kepala Desa Wonorejo dan Bina Bakti, bagaimana dengan token listriknya, airnya, dan sebagainya. Nanti kami akan koordinasi langsung dengan Pak Kadesnya. Biasanya sih, ya mungkin sudah disiapkan oleh desa sih, kalau yang waktu-waktu yang dahulu. Begitu aja Bu, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Ayahanda Pak Taufik Hidayat dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah banyak hal yang bisa kita diskusikan. Semoga nanti pada hari H pelaksanaannya semua kegiatan berjalan dengan lancar, karena ini semua pastinya sebuah pengabdian kepada masyarakat dan di UMP khususnya nih kepada persyarikatan ya. Saya memang request khusus sampai Idul Adha nggih Pak. Jadi anak-anak mahasiswa KKN nanti pas Lebaran Idul Adha nanti bisa bantu di sana gitu ya. Jadi kami jemputnya nanti tanggal 22 Juli. Siap. Baik, baik. Terima kasih Pak Taufik Hidayat, Pak Loderman, juga Pak Kadis, Pak Haji Abdul Kohar. Terima kasih atas waktunya. Tidak terasa sudah 1 jam Pak kita diskusi. Terima kasih banyak atas sambutan yang baik kepada kami. Insya Allah sesuatunya akan segera kami persiapkan dengan baik, termasuk surat-surat dan kelengkapannya kepada Pak Bupati yang nanti pastinya akan ditembuskan ke Pak PDM. Saya selaku Kepala LP2M mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala LP2M, Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten dari Pemkab Kabupaten Lamandau, Bapak Dr. Andes Loderman, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis, Bapak Haji Abdul Kohar, dan juga Ayahanda dari pimpinan daerah Lamandau, Bapak Taufik, serta Kabid Pengmas, Ibu Endang, selaku Ketua KKN, Ketua 5, Etnografi Lamandau, juga tim panitia dari KKN Angkatan pertemuan koordinasi dari Kabupaten Lamandau pada pagi hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita. Bapak dan Ibu, saya di sini selaku host pertemuan pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, Bapak dan Ibu, kalau gitu saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nurul. Sami-sami. Pak Taufik, ada korbanan kan nanti Pak di sana Pak? Karena kalau di Suryani KKN dimintai, iya maksudnya kalaupun nggak mahasiswanya kan ada dosennya juga Pak, jadi bisa tuh. Bahkan kita Alhamdulillah sampai penutupan tadi malam ada 3 sapi yang mandiri. Alhamdulillah. Untuk bantuan dari pemerintah belum ada kabar.
Biasanya dekat-dekat. Ada pemerintah itu, Pak. Oke. Kalau Insya Allah desa sudah kan 3. berapa 20 ribuan ya anak KKN ya. Kurang lebih 7 sapi. 7 sapi ya. Oh. Tapi yang ketiga itu ini satu anggota lagi. Oh iya iya. Jadi mahasiswanya yang untuk patungan. Mahasiswa KKN patungan Ya. 20 ribuan. Pak di Sematu Tapi- Jaya itu PCM nggak Pak? Pak Taufik? Sematu Jaya itu kalau PCM-nya kan agak di ibu kota kecamatan. Sedangkan yang di Wonorejo itu sudah ada ranting. Oh ranting, nggih. Sudah ada ranting, dan di Bina Bakti belum ada ranting, tapi di situ ada pengurus PDM beberapa orang dan pimpinan pemuda Muhammadiyah ada di situ. Di Bina Bakti. Berarti intinya di Desa Bina Bakti ini harusnya bisa Pak ya rintisan PRM ya, pimpinan ranting Pak. Ya. Bisa aja rintisan nanti, PRM nanti ada. insya Allah bisa. Pak tanggal 24 saya mau ajak dari PWM. Biar silaturahmi sekalian. Silaturahim. Nggih. Pak Sari dan Nalan kan kemarin bantu yang di Palangka juga kan, beliau yang ngarahkan ke sana. Nggih. Kegiatannya. Nah, nanti saya ajak. Dan pelaksanaan pembangunan masjid itu sudah ada pengerukan, sudah ada perataan. Ini masih menunggu rekomendasi dari dinas untuk peletakan kekuatan tanah, penelitian kekuatan tanah untuk cakar ayamnya. Dan mudah-mudahan setelah Idul Adha nanti akan dilaksanakan peletakan batu pertama. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti Sami-sami. kita koordinasi lagi, nggih, Pak. Nggih, insyaallah kami siap. Nggih. Matur suwun. Nggih, makasih, Pak. Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.